Jumpa lagi dengan saya Julia Sandra Dangu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan bilangan kompleks. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali materi tentang bilangan kompleks yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, ingat bahwa di bilangan kompleks itu dinyatakan dengan Z sama dengan X tambah Y. Kita bisa menulisnya. Penerapan bilangan kompleks. Oke. Z sama dengan X tambah Y. Nah, dari bentuk ini kita juga bisa menyatakannya dalam suatu bentuk suatu koordinat titik atau titik koordinat, di mana kita bisa tulis Z sama dengan X, Y. Nah, dari bentuk ini juga kita bisa menuliskannya dalam satu kutub. Kita juga bisa menulisnya Z sama dengan theta, R. Nah, seperti ini materi pada bilangan kompleks. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan bilangan kompleks. Penerapan bilangan kompleks ini kita bisa lihat di mata pelajaran pada pembelajaran fisika, khususnya pada materi tentang mekanika, kelistrikan, dan optik. Untuk lebih jelasnya lagi, saya langsung memberikan contoh soal tentang penerapan bilangan kompleks pada materi kelistrikan. Nah, pada kelistrikan pasti kita semua tahu bahwa di situ ada yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk mencari rangkaian seri, kita mencari R totalnya itu kita gunakan rumus ini pada pembelajaran fisika. Rangkaian seri R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kalau untuk rangkaian paralelnya kita mencari R totalnya, kita juga menggunakan rumus rangkaian paralel. Kita mencari R totalnya yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, materi ini untuk dalam pembelajaran fisika, ini rumus yang digunakan untuk mencari R total dari rangkaian seri dan 1 per R total untuk mencari rangkaian paralelnya. Nah, kita lanjut. Saya langsung memberikan contoh soalnya tentang penerapan bilangan kompleks pada materi kelistrikan. Yang pertama, untuk rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri diberikan ini impedansi ekuivalennya yaitu Z total sama dengan Z1 tambah dengan Z2 tambah Z3 dan seterusnya. Nah, di sini sudah diketahui S1 dan S2, Z1 dan Z2-nya. Z1-nya yaitu Z1 sama dengan 1 kurang I, kemudian Z2-nya sama dengan 3I. Nah, setelah kita
mengetahui nilai dari set 1 dan set 2, kita langsung saja mensubstitusikannya pada persamaan yang ini. Nah, ini adalah persamaan 1. Kita mensubstitusi pada persamaan 1. Set total sama dengan set 1 tambah set 2. Sama dengan set 1-nya 1 kurang I, kemudian set 2-nya 3I. Sama dengan 1 min I tambah 3I plus 2I. Jadi set total rangkaian serinya yaitu 1 tambah 2I. Kemudian kita mencari besarnya set total. Besar set total sama dengan akar. Yang ini kita misalkan X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Maka langsung saja akar X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan X kuadratnya 1 pangkat 2 tambah dengan Y-nya 2 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 sehingga akar 5. Besar set total sama dengan akar 5. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari set totalnya untuk rangkaian seri, pada langkah selanjutnya kita mencari set total untuk rangkaian paralelnya. Rangkaian paralel. Di sini impedansi ekivalennya itu diberikan 1 per set total sama dengan 1 per set 1 tambah 1 per set 2 sama dengan kita langsung mensubstitusi nilai set 1 dan set 2 tadi, yaitu set 1 sama dengan 1 kurang I dan set 2 sama dengan 3I. Kita langsung substitusi set 1 dan set 2 ke dalam sini. Maka 1 per set 1-nya 1 kurang I tambah 1 per set 2-nya 3I. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan perkalian silang 1 per set total. Nah, 3I kali dengan 1 per set total, yaitu 3I, kemudian 1 kurang I kali 1 tambah 1 kurang I per 1 kurang I kali 3I, 3I kali 1 kurang I sama dengan 3I tambah 1 kurang I 1, 3I kurang I plus 2I per 3I kali 1 kurang I. Nah, sehingga set total sama dengan 3I kali dengan 1 kurang I bagi dengan 1 tambah 2I. Nah, untuk menyelesaikan yang ini kita gunakan pemisalan. Kita misalkan 3I ini sama dengan set 1. Misalkan set 1 sama dengan 3I, set 2 sama dengan 1 kurang I, dan set 3 sama dengan 1 tambah 2I. Nah, setelah kita misalkan, ingat rumus untuk dibawa ke dalam bentuk kutub itu yaitu set
sama dengan R eksponen pangkat theta I. Nah, rumus inilah yang kita gunakan untuk mencari ini. Pertama kita mencari set 1. Set 1 sama dengan 3I. Kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Maka langkah selanjutnya kita mencari R. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar X nya itu 0, 0 pangkat 2 tambah Y nya 3, 3 pangkat 2 sama dengan akar 0 pangkat 2 0, 3 pangkat 2 tambah 9 sama dengan 0 tambah 9 tambah 9, akar dari 9 itu 3. Setelah kita memperoleh nilai R-nya, kita mencari θ-nya. Theta sama dengan R sekant tangen Y per X sama dengan R sekant tangen Y-nya itu kan 3 per dengan X-nya 0. Nah, ini artinya bahwa θ-nya itu berada di kuadran 1, sehingga θ-nya di sini itu sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita bawa ke radian sama dengan pi per 200, maka θ sama dengan pi per 2. Setelah kita memperoleh set 1, sehingga kita sehingga kita mensubstitusi nilai R dan θ-nya pada persamaan ini. Maka set 1 sama dengan R-nya tadi kan 3 eksponen pangkat theta I. Theta-nya pi I per 2. Nah, ini adalah persamaan untuk set 1. Kemudian setelah kita memperoleh set 1, langkah selanjutnya kita mencari set 2-nya. Di mana set 2 tadi itu kan 1 kurang I. Set 2 sama dengan 1 kurang I. Nah, kita misalkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. Maka R sama dengan akar X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan akar X-nya 1 pangkat 2 tambah Y-nya min 1 pangkat 2 sama dengan akar 1 pangkat 2 sama dengan 1 tambah min 1 pangkat 2 sama dengan 1 sama dengan akar 2. R-nya sama dengan akar 2. Nah, setelah itu kita mencari nilai θ-nya. Θ sama dengan R sekant tangen Y per X sama dengan R sekant tangen Y-nya itu kan min 1 per dengan X-nya 1. Ini sama dengan min 1. Nah, yang ini tangen berapa yang dapat 1? Kita ingat di sudut trigonometri. Di situ tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Maka θ sama dengan 45 derajat. Kalau kita bawa ke radian itu sama halnya dengan pi per 4. Karena di sini tanda negatif, maka jangan lupa tulis tanda negatif. Nah, jadi kita mensubstitusi R dan θ-nya pada persamaan yang ini juga. Sehingga set 2 sama dengan R-nya tadi akar 2 eksponen pangkat θ-nya itu minus pi I per 4. Setelah kita memperoleh set 2-nya, langkah selanjutnya kita mencari set 3. Set 3 sama dengan 3I. Set 3 sama dengan 1 tambah 2I. Kita misalkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka
R sama dengan akar X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Sama dengan akar X-nya 1 yang ini. Kemudian Y-nya 2. Sama dengan akar 1 pangkat 2 sama dengan 1. Tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Sehingga R-nya itu sama dengan akar 5. Kemudian kita cari tetanya. Theta sama dengan R sekant tangen Y per X. R sekant tangen Y-nya itu 2 per 1. Nah, ini artinya bahwa tetanya itu berada di 1,1. Setelah kita memperoleh set 1, kemudian set 2-nya di sini, jadi set 3-nya, set 3 sama dengan R-nya tadi akar 5 eksponen pangkat tetanya itu 1,1 I. Setelah kita memperoleh set 1, set 2, dan set 3-nya, langkah selanjutnya yaitu kita kembali pada persamaan yang tadi. Di mana tadi kita telah memperoleh set total sama dengan 3I kali dengan 1 kurang I per dengan 1 tambah 2I. Nah, sama dengan 3I tadi ini kita misalkan dengan set 1. Set 1 tadi itu persamaannya yaitu 3 eksponen pangkat dengan pi I per 2 kemudian kali dengan kita kali dengan 1 kurang I tadi kita misalkan dengan set 2. Maka kita masukkan persamaannya tadi yaitu akar 2 eksponen pangkat minus PI per 4. Kemudian kita bagi dengan set 3 tadi itu kan kita misalkan dengan 1 tambah 2I. Dimana persamaannya tadi yaitu akar 5 eksponen pangkat 1,1I. Nah, untuk menyelesaikan ini kita langsung kali biasa. Kita kali biasa ya, 3 dikali dengan akar 2 sama dengan 3 akar 2, kemudian dibagi dengan akar 5. Untuk menyelesaikan perkalian ini kita bisa menggunakan kalkulator ilmiah. 3 kali akar 2 sama dengan 3 akar 2 dibagi dengan akar 5 sama dengan 1,9. Kemudian eksponen pangkat. Nah, untuk pangkat, kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, sehingga pi I per 2 tambah min pi I per 4. Kemudian yang ini kalau naik ke atas sama, jadi pangkatnya menjadi negatif, sehingga tambah min 1,1I sama dengan 1,9 eksponen. Nah, pertama kita menyelesaikan dulu yang ini. Caranya sama saja yang tadi, yaitu menggunakan perkalian silang. 4 kali dengan PI sama dengan 4PI. 2 kali dengan min PI kurang 2. Maaf, ini 4PI kurang 2PI. Kemudian bagi dengan 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Kemudian plus kali min yaitu minus 1,1I.
sama dengan 1,9 eksponen 4 pi kurang 2 pi sama dengan 2 pi per 8 kurang 1,1 i. 1,9 eksponen yang ini kita sederhanakan lagi, di mana pembilang dan penyebutnya itu kita kali dengan 1/2, sehingga 2 pi kali 1/2 sama dengan pi bagi dengan 8 kali dengan 1/2 sama dengan 4 kurang 1,1 i. Nah, biasanya di sini itu per 1 ya, sehingga untuk menyelesaikan yang ini kita juga menggunakan perkalian silang. Maka kita juga menggunakan perkalian silang, sehingga 1,9 eksponen 1 kali pi sama dengan pi 4 kali min 1,1 i itu kurang 4,4 i per dengan 4 kali 1 4 sama dengan 1,9 eksponen pi ini nilainya itu sama dengan 3,14, sehingga 3,14 i kurang dengan 4,4 i sama dengan min 1,2584 i bagi dengan 4, sehingga sama dengan 1,9 eksponen min 1,2584 i bagi 4 sama dengan minus 0,3146 i. Untuk menyelesaikan pembagian seperti ini, kita bisa menggunakan kalkulator ilmiah. Sama dengan 1,9 eksponen. Nah, untuk menyelesaikan eksponen pangkat min 0,3146 i ini, kita langsung saja menggunakan kalkulator ilmiah. Berhubung di sini saya sudah mengerjakannya, sehingga 1,9 eksponen pangkat minus 0,3146 i itu sama dengan plus 0,73 i. Jadi kita sudah memperoleh set total untuk rangkaian paralel. Nah, jadi set total rangkaian, jadi rangkaian seri set totalnya sama dengan 1 tambah dengan 2i, kemudian rangkaian paralel itu set totalnya sama dengan 1,9 tambah 0,73 i. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dipahami dan dimengerti. Sampai ketemu pada video berikutnya. Shalom dan terima kasih.